Ini penampakan waktu saya mengganti seal dan bearing PLDC ya. Ini motor saya di odonya itu 39.300, usia motor itu 1 tahun 5 bulan. Kenapa saya menggantinya ya? Karena emang usia motornya udah 1 tahun 5 bulan. Dan di tahun 2025 itu memang tidak ada musim kemarau ya. Hampir 1 tahun full itu musim hujan. Dan motor saya ini emang termasuk motor capek ya, karena memang buat ngojek. Dan beberapa kali saya pernah itu melewati genangan banjir itu sampai menyentuh jok depan ya, dalamnya itu ada 7 kali. Dan yang menerjang genangan banjir yang di bawah lutut itu sering sekali ya. Cuma durasinya itu waktu melewati genangan itu tidak lama ya, paling tidak nyampe 5 menit ya. Karena emang yang ada genangan banjir dalam itu jaraknya pendek ya, tidak terlalu jauh. Karena saya sering melewati genangan banjir dan memang motor lebih dari setahun, maka saya bergegas ya, penasaran barangkali ada air masuk atau lumpur masuk ya, yang bisa menyebabkan karatan dan bisa menimbulkan masalah. Maka saya sangat penasaran sekali ya, ini untuk membukanya, untuk mengganti seal dan bearingnya sekaligus. Dan ternyata semuanya bersih dan kinclong teman-teman, nggak ada air masuk maupun lumpur ya. Dan langsung saja saya mau berbagi cara versi saya untuk mengganti seal dan bearing PLDC ya. Tapi saya ini bukan mekanik ya, jadi tidak selihai mekanik ya. Tapi setidaknya ini bisa jadi gambaran, mungkin teman-teman mau bongkar sendiri untuk mengganti sendiri ya. Sehingga teman-teman nanti bisa mengembangkan cara-cara ini dengan cara-cara yang lebih sederhana dan dengan cara yang lebih mudah. Ini saya mau ganti bearing ya teman-teman. Ini kita siapin kunci L berapa nih? Kunci L berapa sih? Ini kita kendor-kendorin dulu ya. Oke. Seperti ini. Nah, ini udah kendor semua. Sekarang dibalik ya. Nah. Karena ini tadi udah dikendorin ya teman-teman. Udah. Ini untuk melepas ini ya, tutup sebelah kanan. Tutup dari sebelah kanan ini pakai tracker, tapi trackernya itu jangan dari pinggir sini ya, jangan di bagian cerakem yang keluar. Makanya kalau di bagian luar nanti ini bisa beresiko ini melengkung. Nah, ini kita pasangkan di dalamnya ya. Tapi lebih bagus lagi ini cakramnya dicopot dulu, kita gantikan dengan plat bulat ya, yang ukurannya itu sama, didudukan bautnya itu sama, jadi ini cakramnya lebih aman. Karena platnya nggak ada, ini saya pakai ngambil dari cakramnya tapi bagian dalam ya. Nah, ini penampakannya teman-teman ya. Ini dalamnya ini masih bersih banget ya. Ini lihat. Ini sebelah kanan. Ini masih bersih ya, belum kemasukan lumpur ataupun air. Nah, ini terlihat sangat bersih. Tidak. Dan ini penampakannya ya. Ini bagian dalamnya
spul dalam ini masih bersih ya, belum terlihat kemasukan air ataupun lumpur. Ini motor buat ngojek ya, ini motor capek, ini sudah setahun lebih 5 bulan ya, kilometer 39.000 lebih, dan ini sering buat nerabas banjir ini ya, buat kenang-kenangan, karena di tahun 2005 itu nggak ada musim kemarau. Tahun 2005 nggak ada musim kemarau, itu hampir setiap minggu itu ada hujan ya. Dan tahu sendiri ya, di daerah Bekasi itu banyak genangan air. Nah, ini seperti ini. Sekarang di sebaliknya ya, kita lepas. Udah. Ini ya, ini teman-teman, ini magnetnya masih bersih banget ya. Ini masih belum ada lumpur yang masuk atau air. Ini motor setahun lebih 5 bulan ya, hampir setahun setengah. Dan ini sering buat rabas genangan air. Ya tahu sendiri, tahun 2025 itu nggak ada musim kemarau. Dia ulang yang tadi. Udah. Ini masih bersih ya, kelihatan ya. Mana saya? Dan ini trackernya ini seharusnya pakai tracker yang 12 in ya teman-teman. Ini karena tracker saya ini cuma 6 in, jadi kurang lebar ya, nggak nyampe ke pinggiran cover. Jadi terpaksa saya pakai kawat biar bisa buat narik melepas cover dari piring yang dias ini. Ini pakai alat seadanya ya teman-teman. Dan kendalanya waktu bongkar itu di sini ya, keterbatasan alat nih. Jadi ini kawatnya ini putus berkali-kali ya, karena tidak imbang nih, panjang sebelah sama yang sebelahnya ini, jadi putusnya berkali-kali. Tapi saya tidak menyerah sampai bisa terlepas. Dan karena keterbatasan alat untuk melepas yang ini saya nyampe kesorean, bahkan sampai malam ya, karena gara-gara ngelepas cover yang ke piring dias ini. Dan ini penampakan dalam BLDC yang di bagian kiri ya, yang ada kabelnya itu. Ini sama teman-teman, masih bersih ya, nggak ada bekas air masuk sama sekali maupun lumpur. Dan ini spoolnya ya, ini juga masih kinclong dan bersih teman-teman. Dan bearingnya juga masih terlihat kinclong, bagus. Cuma sayangnya ini ada kabel yang ngelupas teman-teman. Nah, ini kelihatan ya, kabelnya ada yang pecah. Ini disebabkan karena panas, karena emang ini motor capek ya. Nah, ini kita bisa lihat lagi dengan seksama ya. Ini dengan dekat. Ini masih kinclong dan mengkilap ya. Termasuk bearing, spool dan bagian yang lainnya itu masih
sangat bersih sekali. Ini menyatakan bahwa tidak kemasukan air maupun lumpur atau debu. Ini juga masih bersih semua. Dan ternyata BLDC ini lebih rawan dengan panas daripada dengan genangan air, teman-teman. Yang menjadi minusnya ini ada kabel yang lupas nih, yang warna hijau, warna kuning, dan warna biru. Ini ngelupas semua. Ini karena emang pernah overhead di puncak 2 ya, di tanjakan 2000 Cipamingkis. Mungkin karena terlalu panas ya. Cuman kalau air belum masuk ya. Nah, ini penampakan piringnya ya. Dan ini yang ditutupnya juga masih bersih, belum ada air yang masuk. Dan ini bearing yang sebelah kiri yang ada kabelnya, ini agak sedikit goyang, tapi sangat sedikit sekali ya. Dan ini sebetulnya masih dalam batas toleransi ya kalau goyang seperti ini. Dan sebetulnya ini masih berani buat jarak tempuh 10.000 kilo lagi loh, kalau menurut saya ya. Untuk bearing yang sebelah kanan tuh masih bagus. Ini karena emang saya sering kena lubang ya. Dan selain lubang juga saya sering bawa penumpang kompot. Penumpang kompot itu penumpang yang berat badannya itu lumayan berat ya, bisa nyampe 100 lebih. Itu akan ngepek sekali ke bearing, apalagi kalau melewatin lubang. Dan setelah tahu keadaan motornya seperti ini ya, ini saya menyimpulkan berdasarkan riset motor saya sendiri. Ini kalau mau ganti seal dan bearing itu setiap 50.000 km. Dan sekalian ganti kabel BLDC-nya ya. Tapi dengan catatan ini mau buat motor yang capek ya. Maksudnya capek itu motor yang sering panas, mungkin sering buat nanjak atau jalan terus nggak berhenti-berhenti, misal sampai 4 jam 5 jam itu nggak berhenti-berhenti yang menimbulkan panas di BLDC. Karena sebenarnya itu lebih rawan dengan panas daripada air ya. Karena kalau panas itu dampaknya itu ke kabelnya itu pecah atau ngelupas ya. Dan juga mempercepat seal itu cepat tua, mungkin cepat rapuh begitu ya. Ini sedikit analisa ya. Ini kalau menurut saya kenapa air bisa masuk ke dalam BLDC itu sebetulnya awalnya bukan dari seal yang rusak ya, tapi lebih duluan bearing yang oblak. Karena kalau bearingnya oblak itu nanti asnya itu akan mengongkek ya, jadi mengongkek seal karena dia goyang, jadi sealnya itu terongkek. Jadi ada gap gitu di bagian as itu, maka air akan masuk rembes di situ. Karena emang kenyataannya bearing itu lebih aus duluan daripada seal yang rusak, itu lebih duluan bearing karena jarak tempuh ya teman-teman. Kalau sealnya itu sendiri itu karena dia karet elastis, dia akan selalu rapat ke as selama bearingnya itu tidak oblak ya, tidak goyang. Dan bahkan saya yakin sealnya itu bisa awet nyampe 2 tahun kalau asal bearingnya itu tidak rusak duluan ya, tidak oblak. Dan ini teman-teman ya, ini apa namanya, bekas gasketnya atau lem. Ini udah saya bersihin semuanya ya, di bagian pelek udah dibersihin. Dan yang ini tutupnya sudah dibersihin juga ya. Ini untuk bersihnya ini gampang ya, seperti kayak biasanya kita membersihkan motor bensin. Cuman nggak saya video ya karena tangannya kotor tadi ya. Dan ini yang satunya lagi ya. Nah, sekarang pemasangannya kita pasang tutup yang sebelah kanan dulu ya, yang di bagian cakram. Ini tandanya nih ada pentilnya ya, ini di bagian sebelah kanan. Agar mudah ya, jadi pasang sebelah dulu. Lalu setelah dipasang tutupnya ini, baru kita masukin spoolnya ya. Langsung saja
Saya lem dulu ya. Ini lemnya pakai bebas ya. Yang penting itu lem gasket yang temperatur tinggi, yang biasa dipakai buat motor-motor bensin tuh, yang buat ngelem blok tengah ya. Ini mereknya banyak jenisnya. Ini terserah sesuai kita mau pakai merek apa aja ya. Yang pasti yang temperatur tinggi, yang biasa dipakai motor bensin itu udah cukup bagus. Dan ini saya yang pertama kali bongkar BLDC ya, jadi sebelumnya belum pernah, jadi belum tahu untuk teknik-tekniknya yang lebih mudah, lebih sederhana itu seperti apa. Mungkin setelah ini kita menjadi lebih paham, lebih bisa mempelajari untuk mengembangkan teknik-tekniknya itu biar lebih mudah, lebih cepat, lebih sederhana seperti itu ya. Dan ini lanjut pasang koper di sebelah kanan ya, yang ada piringan cakramnya. Ini saya sengaja pasang sebelah dulu biar kalau menurut saya tuh ya enakan seperti ini. Pasang sebelah dulu, baru nanti masukin spool BLDC-nya dari sebelah sampingnya lagi. Tapi ini terserah kalian ya, ini tergantung menurut kita enaknya gimana gitu, dan mungkin bisa teman-teman pakai cara yang lebih mudah. Masih ada gak? Masih ada. Masih ada. Ayo. Kan aku bilang apa? Kan masih ada cerita. Kamu mau pegang. Dan ini bautnya ini saya kasih lem juga ya, biar tidak kerembesan air. Karena emang bekasnya juga sepertinya dikasih lem ya, karena ada bekas warna biru-biru seperti silen gitu. Dan ini makanya saya kasih lem juga, biar lebih pasti ya, biar lebih yakin nggak kerembesan air. Dan ini semua baut-bautnya ini sudah saya kencangkan ya, sehingga rapat dengan dikasih lem yang temperaturnya tinggi. Sekarang tinggal pasang spool yang di sebelahnya ya. Kita balik dulu seperti ini. Dah. Gelap mau kelihatan pas kaget. Dan sekarang sama ya, kita kasih lem gasket dulu seperti yang sebelahnya tadi ya, seperti halnya kita ngelem blok mesin motor bensin. Setelah dibersihkan dikasih lem, dan kita masukin
seperti ini. Tapi boleh juga sebelum kita masukin ke dalam magnet, ini kita masukin bearingnya ke koper juga bisa ya. Ini tergantung kitanya aja, lebih mudahnya yang mana dulu gitu ya. Nah, ini saya masukin magnetnya dulu, baru tutupnya dimasukin ke as seperti ini. Nah, sekarang setelah kabelnya masuk, ini sekarang tinggal masukin bearingnya ke dalam kopernya ya. Emang lumayan agak susah ya, karena emang bearingnya itu masih presisi. Karena emang bearingnya itu bearing baru gitu ya. Nah, kita perlu dipukul-pukul ya, karena sangat presisi. Kenapa sekarang? Jadi nanti setelah terpasang rapat baru kita pasang sealnya. Nah, ini sudah hampir selesai ya. Ini tinggal ngasih baut dan ngencengin. Habis itu tinggal pasang seal. Untuk pasang sealnya itu sendiri itu sangat mudah sekali ya, seperti halnya kita pasang seal di motor bensin. Nah, ini nanti kalau udah dikencengin semua, sealnya itu tinggal masukin ke dalam kabel, kabelnya dimasukin ke lubang seal, lalu dimasukin ke as roda ini ya, tinggal neken ke dalam seperti halnya kita pasang seal motor bensin biasa ya. Cuman harus dikasih disarankan dikasih semacam pelumas yang berbentuknya itu seperti gemuk, tapi yang temperatur tinggi ya, yang anti panas. Nah, itu nanti yang di bagian bearing yang kelihatan dari luar sebelum dimasukin seal itu kasih gemuk yang temperatur tinggi ya, yang lumayan, yang agak banyak aja ngasihnya ya.